kayak kasus Indosuria. Indosuria lawan saya itu paling berat, itu skema Ponzi 37 triliun, skema Ponzi terbesar di Indonesia ya. Itu bisa sampai dia udah ditahan, bisa lepas dari tahanan. Saya labrak, jadi saya lihat ada dugaan ya, waktu itu 2 jenderal bermain. Jenderal itu saya laporin Propam. Disitulah pertama kali saya kenal sama Ferdy Sambo. Saya laporin Propam, semua Propam pada kaget, pada ketakutan untuk ngambil. Karena kenapa? Ya kan, yang saya laporin Brigjen bintang 1, yang satunya lagi bintang 2, si Helmi Santika. Sedangkan kepala Kadif Propam aja baru bintang 2 di situ. Yang periksa siapa itu nanti kan? Jadi mereka tuh pada ketakutan. Saya bilang ini orang gila katanya. Saya nggak stop di situ. Ketika nggak diproses kode etik itu, saya bikin laporan polisi. Jadi saya datang ke kantor polisi, ke SPKT. Karena gini, polisi itu kalau melakukan pidana, itu tetap kita harus lapornya ke polisi, itu jeleknya. Kalau di militer TNI itu mereka ada pengadilan militernya, jadi beda antara etik sama militer. Kalau di polisi enggak, polisi itu nggak ada pengadilan polisi, jadi dia ikut sipil. Nah disinilah ya kan saya mau ngomong sampai berbusa, nggak berani itu petugas Rekom menerima laporan polisi saya. Padahal saya mau laporin itu pasal 421, penyalahgunaan wewenang. Jadi sebenarnya nih kasus contoh sekarang pembunuhan Ferdy Sambo, itu semua polisi itu, kalau mereka kasih izin, saya laporin itu semua. Itu pun juga ketemu lagi sama oknum kejaksaan. Jaksa bintang 3 Jampidum ya kan udah ultimatum saya kalau sampai lu bongkar modus P19 ya kan kasus kamu yang lama saya hidupin lagi, dia bilang gitu kan. Jadi ini benar-benar negara ini ya kan, Indonesia ini aparat penegak hukum itu dari polisi, jaksa sampai hakim itu banyak oknum ya. Jadi oknum mereka banyak, sampah mereka di institusi banyak, sehingga saya kasih tahu teman-teman, akan sangat sulit kecuali kita mempunyai kekuatan media yang kuat untuk menang. Makanya sekarang ini saya lihat baru LQ aja yang punya punya taring ya. Dan ini pun tadi seperti yang Pastor Zhang bilang, saya udah ada 20-an lebih laporan polisi yang laporin saya terhadap pencemaran nama baik. Jadi misalnya ada polisi nggak benar ya kan, saya masukin media, saya bilang Kapolri pepesan kosong, saya bilang. Kan dia bilang hukum tajam ke atas, akan tajam ke atas. Saya bilang tajam ke atas gimana? Saya bilang Kapolda Metro Jaya, saya bilang ya kan Jenderal Banci, saya ngomong seperti itu, saya dilaporin. Dia bilang, wah kok Polda Metro sarang mafia, terus ada Jenderal Banci segala katanya di situ kan. Yang laporin saya pun teman-teman bukan orang biasa, polisi yang udah laporin saya. Jadi saya kaget ketika dipanggil, ini siapa pelapornya? Wih, AKBP Pujiarto. Saya cek, AKBP itu udah pamen loh, udah perwira menengah loh. Ya, jadi dua pangkat sebelum bintang. Kasubdit Renakta ternyata di situ ngelaporin saya kan. Belum dipanggil, tiba-tiba 1 minggu langsung naik sidik. Hebat saya bilang, ini benar-benar. Saya masukin ke media. Saya bilang ya kan, saya bilang oke, mau tangkap saya, kamu harus tangkap juga si Kapolri. Ditanya, kenapa kamu mesti tangkap Kapolri juga? Kapolri itu di bulan Oktober bilang, silakan warga kritik Polri. Jadi saya ini membuat video, ya kan, karena suruhan dia. Karena dia yang menyuruh, ya kan, saya melaksanakan. Dia juga harus ditangkap. Saya kasih buktinya, saya kasih bukti WA, terus saya WA ke Kapolri juga kan. Kapolri balas akhirnya di situ kan, karena saya naikin semua, sampai naik ke detik.com segala. Saya bilang di situ kan, naik ke Detik, naik ke Tempo, pusing dia kan. Nah ketika itu langsung Kapolri WA, habis Kapolri WA, nggak lama Ferdy Sambo nelfon saya, minta ketemu, ya kan. Ferdy Sambo bilang, tolong dong kamu WA Kapolri, jangan bilang saya nggak mau angkat telepon kamu, digituin lah. Memang awalnya nggak diangkat kok, di situ kan. Jadi disinilah, kalau kasus belum viral teman-teman, ya kan, nggak akan dijalanin. Nah, malam ini tema kita adalah Irjen Sambo dari dusta ke dusta. Percaya saya, sampai sekarang itu Baradae masih bohong, saudara. Dan kemarin udah dibilangin, baru diomongin malamnya dipecat itu ya, si Gondrong itu ya, jagoannya itu kan, jagoannya kita kan.
si siapa? Saya lupa lagi. Deolipa. Wah, itu ya, hanya dengan diajak nyanyi rohani sama diajak doa, kebongkar semua ya skenario pertama. Sekarang mereka lagi jalanin plan B, saudara. Lagi jalanin skenario kedua. Deolipa harus disingkirkan dulu. Kalau enggak nanti diajak nyanyi lagi, repot lagi, saudara. Oke, bersama dengan kita sudah ada yang tidak kalah heboh dan bahkan lebih ngeri dari saya sepak terjangnya, yaitu Alvin Lim, ya, dari kantor advokat LQ Indonesia Law Firm. Nah, sebelum kita memperkenalkan saudara Alvin Lim, kita akan dengarkan laporan dari Depok Diakonia dan laporan akhir Diakonia dari Pendeta Jimisun. Pendeta Jimisun dulu kali ya, apa atau Depok dulu? Silakan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan Pak Paul. Terima kasih Pak Pendeta Jimisun, luar biasa ya. Terus terima kasih untuk para donatur, Damaris, luar biasa sekali. Terus kita mau kejar sampai 10.000 ya, batas psikologis itu di 10.000, nanti itu benar-benar akan gulung, saudara. Kalau nggak 10.000 gimana? Ya berarti memang Tuhan kasihnya segitu. Kalau sampai nggak ada donasi lagi, ya udah kita berhenti, gampang. Nggak usah maksa, ya kan? Kan kita bekerja atas perintah dari Tuhan. Kalau sudah nggak ada donasi lagi, ya sudah kita berhenti seadanya, nggak usah maksa, ya. Yang penting laporan keuangan tetap lancar, kita selalu buka laporan keuangan kita tiap Selasa, ya. Kalau lupa Rabu, ya, kadang-kadang saya lupa. Kasihkan kita lagi ngoceh-ngoceh di sini, wah saya lupa, saudara, ya, Rabu kita buka. Ya, tapi tiap Selasa biasanya kita buka ya. Nanti kalau Anda mau lihat laporan tiap Selasa, buka aja, nanti kita ada laporan keuangannya dari klik BCA-nya, langsung kita tampilkan apa adanya ya. Kita sudah audit juga, sudah ada audit ya. Hasilnya bagus ya, sudah saya tampilkan juga hasil auditnya. Setiap tahun kita audit. Nah, saudara, kita nggak berlama-lama, di tempat kita ada banyak yayasan ya yang Yayasan Damaris, Yayasan Damaris untuk memberi makan orang miskin di Indonesia, Damar Kasih untuk penginjilan, ya, untuk membangun desa-desa tertinggal, dan ada untuk ini ya perjuangan kita. Nah, malam ini kita akan saya akan memperkenalkan satu sahabat kita yang sudah lama saya cari-cari dan saya baru dapat nomor handphonenya itu beberapa hari yang lalu. Ya, dari Pak Santiamer dan dari Bu Linda yang sudah berusaha mengontak beliau ini. Nah, akan membantu mendukung LBH-nya ya, Lembaga Bantuan Hukumnya yang di Galarua ya, yang di Galarua ini ya. Nah, nanti saya sedang atur waktu supaya bisa ketemu Pak Ponto dengan Pak Tobing juga tim Galarua ya, karena Pak Alvin ini juga atas rujukan dari Bu Linda. Saya Bu Linda ini benar-benar mengerikan sekali tipe sepak terjangnya di Galarua ya. Yang mandek-mandek itu diterobos semua sama Bu Linda ya. Termasuk kita banyak bisa mendapat ini ya, kemudahan-kemudahan ketika bikin kemarin sudah nggak bisa jalan, LSM LB kita, yayasan kita akhirnya tembus semua ya. Nah, mulai Senin nanti Pak Alvin atau timnya akan membantu kita untuk konsultasi hukum ya, live di sini tiap hari Senin. Jadi kita kembali konsultasi hukum kita mulainya kita hidupkan lagi setelah berhenti beberapa minggu ya. Nah, kita beberapa bulan malah ya, udah 2 bulan lebih malah ya. Nah, kita hidupkan lagi ya, karena konsultasi hukum itu banyak sekali yang nanya ke saya bilang kita stop dulu sampai kita punya orang yang tepat, orang yang berani dan orang yang tidak mata duitan. Karena yang dibantu ini orang-orang miskin, saudara. Wah, kalau terus nanti jalan sendiri sih. Nah, Pak Alvin Lim ini sudah ini ya, artinya beliau sudah hidupnya sudah berkecukupan juga. Ya tetap Galarua ini ya, kita tetap nggak bisa dong kita minta tolong terus pengacara gratisannya, nggak bisa juga. Kita tetap harus menghimpun dana pengacara, tetap harus dibayar dengan benar ya, dengan jadi jangan mentang-mentang terus ada yang mau volunteer terus kita gratisan, kita peras enaknya sendiri, nggak boleh juga ya. Makanya dulu saya tanya, ini kok pengacaranya KC Pro Bono lah, pantes saja pengacara Pro Bono, makanya hukumannya 10 tahun, mumet saudara.
Nah, akhirnya konon katanya dipindah ke Nusa Kambangan. Ini saya lagi cek beneran terus ya. Pak Putih ini lagi ngejar terus mengecek kebenarannya apakah benar KJ dipindah ke Nusa Kambangan ya. Wah, ngeri sekali ya kalau sampai benar-benar pindah ke Nusa Kambangan. Anyway, kita akan balik ke tema kita ya, dusta demi dusta. Irjen Sambo dusta demi dusta. Kemarin kita memberikan opini yang berbeda ya. Hari ini kita punya opini yang lagi berbeda yang mengenal sepak terjang para polisi ini dan sudah sangat terkenal, bolak-balik dilaporkan polisi nggak masuk-masuk ya. Dan saya lihat nih satu-satunya lawyer yang berani ngelawan 9 naga, saudara. Saking beraninya akhirnya 9 naganya mumet bilang, udahlah kamu jadi lawyer kita aja deh. Mumet saudara. Lah saya bilang, loh ini saking beraninya ngelawan sampai akhirnya malah udahlah kamu jadi lawyernya kita aja katanya. Menurut saya ini salah satu 9 naga orang ini ya. Menurut isunya begitu. Terbukti apa enggak kan kita enggak tahu. Cuma yang kita kenal itu 9 naga katanya ya. Wah ini luar biasa sampai 9 naga saja naruh respect sama orang ini, bukan nggak ada rasa takut ya. Namanya dunia begitu tuh. Di atas langit ada langit. Cuman kalau sampai orang-orang ini aja respect sama beliau, artinya beliau ini bukan orang sembarangan, saudara. Nggak bisa dibeli, saudara. Kalau gampang dibeli itu mah orang nggak banyak, saudara. Orang-orang yang nggak bisa dibeli ini yang kita butuhkan untuk membantu perjuangan kita, saudara. Inilah Alvin Lim, ya. Kita nggak akan banyak cakap karena Pak Alvin Lim di YouTube-nya namanya Caution ya. Saya lupa nama YouTube-nya. Tadi saya lihat. Silakan Pak Alvin Lim untuk memperkenalkan diri sekali lagi, walaupun sudah banyak yang kenal. Ya, silakan Pak Alvin. Ya, selamat malam di Indonesia malam sekarang. Salam kenal, nama saya Alvin Lim. Saya pendiri, ketua pengurus dari LQ Indonesia Law Firm. LQ Indonesia Law Firm ini puji Tuhan sudah punya 4 cabang sekarang ya. Mungkin kita dalam waktu dekat akan buka cabang kelima di Medan. Sebenarnya semua ini tidaklah bukanlah rencana manusia, tapi saya juga dari kecil nggak pernah berencana mau jadi lawyer. Kenapa? Karena papa saya dari keluarga kami tuh saya selalu berpikir mau jadi businessman. Ya, jadi saya ambil kuliah di Amerika, S1 di UC Berkeley, ambil ekonomi di sana. Terus S2 saya ambil di Colorado Boulder, perbankan. Dalam waktu 3 tahun dari teller, jabatan saya wakil presiden bank, gaji ya lebih dari cukup lah. 1 bulan tuh saya hampir dapat 1 miliar rupiah ya kalau dirupiahkan ke Indonesia. Nah tapi for some reason hati saya dipanggil sama Tuhan untuk balik ke Indonesia. Padahal saya di Amerika udah enak di sana karena jabatan wakil presiden bank saya punya 13 cabang di bawah saya. Cuma tinggal anteng-anteng duduk aja di situ. Nah di Indonesia karena berkat dari Tuhan juga saya ketemu sama mantan istri, nikah. Nah disitulah terjadi masalah hukum pertama kali, di mana keluarga berantem ya. Ketika berantem ya biasalah, karena istri saya juga keluarga orang kaya dari keluarga Honda Imora, dia pakai lawyer paling bagus di Indonesia, Ose Kaligis di situ. Nah, disinilah saya mulai mengenal hukum di Indonesia. Saya melihat bahwa hukum di Indonesia itu tidaklah memberikan keadilan, tapi hukum di Indonesia ini membantu menolong orang yang punya uang. Ini yang saya lihat ya, yang saya lihat dari kacamata saya. Nah, alhasil karena saya berpikiran dari kecil, saya kan diajarin SD kelas 2 saya udah di asrama di Ambarawa di Pangudi Luhur. Hidup itu ya kayak setiap hari itu ketemu sama Tuhan terus dari pagi sampai malam situ ya. Jadi kita percaya akan kekuatan Tuhan, tetapi manusia pakai kekuatan uang, pakai kekuatan mamon, nyogok-nyogok, nyuap-nyuap. Akhirnya saya waktu itu saya kalah, saya sampai sempat di penjara dengan tuduhan menculik anak kandung sendiri. Nah disitulah saya mulai belajar hukum. Dan saya berpikir kan, kalau orang kayak saya aja bisa dijeblos di penjara, gimana orang lain ini di situ.
Dan disitulah saya memulai setelah belajar hukum saya bantu teman satu yang klaimnya ditolak sama asuransi 16 juta, saya lawan mereka sampai ganti lawyer 4 kali ya. Kalau teman-teman lihat di 2017 tuh saya ada laporin Allianz, di mana direktur utama Allianz karena menolak klaim dijadikan tersangka, mau ditahan waktu itu. Itu geger banget itu. Dia kan pertama kali lihat siapa sih ini Alvin Lim, nggak ada namanya gitu kan, orang lawyer nggak ada nama, diremehkan lah kita, dilecehkan lah istilahnya. Tapi tetap kita hajar terus, jalan terus, akhirnya dia jadi tersangka, ngap dia sampai terakhir dia udah pakai lawyer itu, sudah pakai Lukas. Lukas itu kalau di Indonesia sekarang salah satu top lah. Dia selalu berantemnya sama Hotman. Jadi kalau di kepailitan Lukas Hotman selalu menang antara mereka berdua terus itu di situ ya, biasanya namanya udah ada di sana. Nah, Lukas pun sampai nggak bisa menghentikan tersangka, akhirnya 16 juta dia bayar puluhan kali lipat. Mereka marah banget, kesel banget, dia pikir nih kurang ajar si Alvin di situ kan. Nah, mulailah mereka kriminalisasi. Nah, disinilah saya mulai melihat, mengerti tentang polisi. Nah, kalau judul sekarang ini tentang Ferdy Sambo, ya kan, saya kenal langsung dengan Ferdy Sambo karena kenapa? Saya sudah beberapa kali ketemu sama yang bersangkutan ya. Jadi pertama kali saya belum kenal beliau, saya dapat nomornya, saya kontak itu sama sekali nggak pernah diangkat, telepon nggak pernah diangkat, WA juga nggak dibales gitu loh. Ya, Jenderal Bintang 2 kalau dihubungin sama orang yang nggak dikenal, mereka nggak akan mau di situ ya. Ini hard truth ya, maksudnya kecuali kalian kenal, kalian keluarga atau ini kan mungkin dia balas. Tapi kalau orang-orang dia nggak kenal, mana mungkin yang namanya jenderal itu balesin setiap orang yang WA atau yang telepon, nggak akan diangkat. Ya, jadi banyak orang yang minta bantuan ke law firm. Kita law firm kadang juga ada kasus-kasus yang mana ada oknum-oknum polisinya yang bermain, teman-teman. Jadi gini loh, situasi di Indonesia ini, kepolisian di Indonesia ini sangat miris sekarang ini kondisinya ya. Kita perlu bantu kepolisian dengan doa. Kenapa? Dari bawah ke atas ini sudah berantakan ya. Jadi kalau bahasa hukumnya, antara apa yang teori ya, antara dasen sama dasolen ini berbeda di Indonesia. Antara teori dan kenyataan ini berbeda ya kan. Kalau dibilang hukum adalah panglima, kenyataannya di lapangan ya kan, yang ada adalah mafia hukum yang pakai uang. Disitulah mereka yang bisa menang ya. Tapi saya memulai LQ sebisa mungkin saya meminimalisir untuk ngamain uang ya. Jadi karena kita berpikir kalau saya ikut-ikutan suap di situ, lalu apa bedanya saya dengan koruptor, apa bedanya saya dengan penjahat di situ. Nah, mulailah kami memulai LQ dengan law firm garis keras. Apa itu maksudnya law firm garis keras? Ya, orang sebut saya law firm garis keras, disebut law firm vokal. Jadi kita ketemu polisinya misalnya mau minta duit, dia nggak mau jalanin kalau nggak dikasih duit, kita nggak kasih uang. Kita blow up di situ, misalnya dia mau minta duit, kita rekam. Ya kan, ketika dia lagi minta duit itu kita rekam. Rekamannya kita broadcast to Brad. Jadi kemarin itu kayak Fismondev ada panitnya minta 500 juta, dia bilang untuk SP3 500. Saya bilang saya nggak ada buat ngasih kamu 500 juta, saya bilang kan. Akhirnya mereka nggak mau SP3 tuh, ngotot, mereka nggak mau menghentikan. Akhirnya rekaman itu saya viralin, ketika viral itulah baru jalan sesuai yang kita mau ya. Jadi jeleknya di Indonesia itu hukum hanya bisa jalan kalau kita punya 3 hal, salah satu dari 3 hal atau 3 hal tersebut. Satu, kekuasaan. Jadi kita dekat dengan penguasa, dekat sama polisi yang rankingnya tinggi, dekat dengan pejabat, itu kasus kita bisa jalan. Kedua, kalau kita punya duit untuk nyogok, untuk nyuap ya. Kalau nggak punya 2 itu, saya pakai trik yang ketiga, yaitu viralin media ya, because media people is power. Nah, itulah yang saya pakai jalan ketiga di situ. Nah, selama ini ya hasil kami
semua kasus yang kami jalanin ini ya puji Tuhan jalan, tapi in the making kita mendapat banyak musuh ya. Tapi ya itu yang Tuhan bilang kan, kalau kita bersih, kita putih, yang lainnya kotor ya kan, nggak akan bisa bersatu. Antara bersih sama kotor tuh nggak bakal bisa bersatu. Antara terang sama gelap itu nggak bisa bersatu. Ketika ada terang, gelapnya pasti hilang di situ. Nah inilah yang terjadi. Saya dimusuhin oleh banyak kepolisian. Saya nggak takut. Saya dimusuhin. Jadi saya kalau misalnya datang, dia lihat baju LQ, itu mereka pada takut. Jadi langsung, Pak tolong dong itu handphone disimpan. Semua seperti itu, ya kan. Karena kemarin itu contoh waktu di Bareskrim, saya mau bikin LP susah, akhirnya kita naikin media, besokannya sehari langsung diterima lagi di situ. Sebenarnya buat saya nggak susah untuk bikin LP, tetapi saya udah tahu naga-naganya mereka mau minta uang. Dan bukannya saya nggak mau ngasih. Masalahnya seperti yang saya bilang, kalau saya kasih, apa bedanya saya dengan koruptor? Karena kita nggak boleh, itu ada undang-undangnya. Ya kan, jadi sama aja saya penjahat gitu loh. Dan itu benar-benar menjadi pergumulan di hati saya. Buat apa saya jadi lawyer kalau saya masih melakukan hal-hal ya kan yang melawan hukum? Berarti kan saya cuma speak aja, tapi talk saya beda gitu loh. Saya maunya ya saya speak and walk gitu ya by faith di situ kan. Saya yakin pasti bisa. Nah itu terjadi dengan kasus-kasus besar. Contoh kayak kasus Indosuria. Indosuria lawan saya itu paling berat. Itu skema Ponzi 37 triliun. Skema Ponzi terbesar di Indonesia ya. Itu bisa sampai dia udah ditahan, bisa lepas dari tahanan. Saya labrak. Jadi saya lihat ada dugaan ya, waktu itu 2 jenderal bermain. Jenderal itu saya laporin Propam. Disitulah pertama kali saya kenal sama Ferdy Sambo. Saya laporin Propam, semua Propam pada kaget, pada ketakutan untuk ngambil. Karena kenapa? Ya kan, yang saya laporin Brigjen bintang 1, yang satunya lagi bintang 2, si Helmi Santika. Sedangkan kepala Kadif Propam aja baru bintang 2 di situ. Yang periksa siapa itu nanti kan? Jadi mereka tuh pada ketakutan. Saya bilang ini orang gila katanya. Saya nggak stop di situ. Ketika nggak diproses kode etik itu, saya bikin laporan polisi. Jadi saya datang ke kantor polisi, ke SPKT. Karena gini, polisi itu kalau melakukan pidana itu tetap kita harus lapornya ke polisi, itu jeleknya. Kalau di militer TNI itu mereka ada pengadilan militernya, jadi beda antara etik sama militer. Kalau di polisi enggak, polisi itu nggak ada pengadilan polisi, jadi dia ikut sipil. Nah disinilah ya kan saya mau ngomong sampai berbusa, nggak berani itu petugas Rekom menerima laporan polisi saya. Padahal saya mau laporin tuh pasal 421, penyalahgunaan wewenang. Jadi sebenarnya nih kasus contoh sekarang pembunuhan Ferdy Sambo, itu semua polisi itu, kalau mereka kasih izin, saya laporin itu semua, puluhan itu. Cuma saya tahu kalau saya lakukan pasti dia nggak akan mau. Nah, karena ditolak laporan polisi saya bikinlah gugatan perdata waktu itu. Jadi saya somasi, Kapolri saya somasi, jenderalnya saya somasi 2 orang itu. Jenderal saya somasi, karena kenapa? Karena saya melihat ada aset 200 miliar itu yang digelapin, yang harusnya milik korban. Berarti kan polisi sama jadi kayak maling. Saya lapor ke Propam, Ferdy Sambo nggak mau ngurus di situ kan. Akhirnya saya masukin media, saya gugat di pengadilan, saya somasi. Nah, ketika saya somasi, malam-malam rumah saya didatengin, ajudan jenderal datang, Pak Alvin minta tolong, terus ada apa? Saya terima, karena kan ya dia ngomong baik-baik, kita baik-baik di situ. Ternyata ujung-ujungnya dia minta saya cabut laporan polisi, saya cabut laporan gugatan. Saya bilang oke, tapi untungnya buat saya apa? Saya bilang, Pak Alvin masalahin apa sih kemarin? Masalahin kasus nggak jalan kan? Kita komit jalanin Pak. Oke, kalau begitu saya bilang kan, karena memang kita bukan tujuannya mau memeras polisi, bukan tujuannya mau bermusuhan sama polisi, tapi tujuan saya kan cuma agar kasus ini berjalan. Akhirnya bener. Nah setelah saya cabut, ya kan, Dirtipitexus di backup sama Kabareskrim bintang 3, jalan tuh kasus, ditahan lagi lah Henry Surya atas LP saya di situ. Sampai sekarang nih udah bisa akhirnya berhasil P21. Itu pun juga ketemu lagi sama oknum kejaksaan.
jaksa bintang 3 Jampidum, ya kan, udah ultimatum saya kalau sampai lu bongkar modus P19, ya kan, kasus kamu yang lama saya hidupin lagi, dia bilang gitu kan. Jadi ini benar-benar negara ini, ya kan, Indonesia ini aparat penegak hukum itu dari polisi, jaksa sampai hakim itu banyak oknum, ya. Jadi oknum mereka banyak, sampah mereka di institusi banyak, sehingga saya kasih tahu teman-teman akan sangat sulit kecuali kita mempunyai kekuatan media yang kuat untuk menang. Makanya sekarang ini saya lihat baru LQ aja yang punya punya taring ya. Dan ini pun tadi seperti yang Pastor Zhang bilang, saya udah ada 20-an lebih laporan polisi yang laporin saya terhadap pencemaran nama baik. Jadi misalnya ada polisi apa nggak benar, ya kan, saya masukin media, saya bilang Kapolri pepesan kosong, saya bilang. Kan dia bilang hukum tajam ke atas, akan tajam ke atas. Saya bilang tajam ke atas gimana? Saya bilang Kapolda Metro Jaya, saya bilang, ya kan, Jenderal Banci, saya ngomong seperti itu, saya dilaporin. Dia bilang, wah kok Polda Metro sarang mafia, terus ada Jenderal Banci segala, katanya di situ kan. Yang laporin saya pun, teman-teman, bukan orang biasa, polisi yang udah laporin saya. Jadi saya kaget ketika dapat dipanggil, ini siapa pelapornya? Wih, AKBP Pujiarto. Saya cek, AKBP itu udah pamen loh, udah perwira menengah loh. Ya, jadi dua pangkat sebelum bintang. Kasubdit Renakta ternyata di situ ngelaporin saya kan. Belum dipanggil, tiba-tiba 1 minggu langsung naik sidik. Hebat, saya bilang, ini benar-benar. Saya masukin ke media. Saya bilang, ya kan, saya bilang, oke, mau tangkap saya, kamu harus tangkap juga si Kapolri. Ditanya, kenapa kok mesti tangkap Kapolri juga? Kapolri itu di bulan Oktober bilang, silakan warga kritik Polri. Jadi saya ini membuat video, ya kan, karena suruhan dia. Karena dia yang menyuruh, ya kan, saya melaksanakan, dia juga harus ditangkap. Saya kasih buktinya, saya kasih bukti WA, terus saya WA ke Kapolri juga kan. Kapolri balas akhirnya di situ kan, karena saya naikin semua, sampai naik ke detik.com segala, saya bilang di situ kan, naik ke Detik, naik ke Tempo, pusing dia kan. Nah ketika itu langsung Kapolri WA, habis Kapolri WA, nggak lama Ferdy Sambo nelfon saya, minta ketemu, ya kan. Ferdy Sambo bilang, tolong dong kamu WA Kapolri, jangan bilang saya nggak mau angkat telepon kamu, digituin lah. Memang awalnya nggak diangkat kok, di situ kan. Jadi disinilah, kalau kasus belum viral teman-teman, ya kan, nggak akan dijalanin. Seperti yang tadi saya bilang, 3, antara kamu punya duit, punya kekuasaan, atau punya media, power media. Kalau enggak, ya jangan harap itu kasus akan jalan di kepolisian. Ya, ini real truth-nya yang saya alami ya, yang saya alami sendiri di sini. Bukan saya mau jelek-jelekin kepolisian. Disinilah makanya Indonesia ini butuh banyak bantuan doa. Karena kenapa? Banyak polisi juga yang kita tahu bersatu agama dengan saya, yaitu Kristen juga ya. Jadi kita ini hidup di Indonesia mayoritas Muslim. Tetapi ada polisi, kayak contoh Kapolrinya pun Listio Sigit itu Kristen. Ya kan, Ferdy Sambo itu Kristen. Ya kan, bawahannya Ferdy Sambo bintang 1 yang Karo Paminal, Hendra Kurniawan itu juga kalau dia sih minoritas lah Chinese. Cuma saya antara dia Kristen juga atau Buddha, karena di kantornya itu masih banyak patung Quan Kong ya. Jadi saya lihat mungkin keluarganya masih Buddhis di situ. Dan kalau teman-teman lihat, saya mulai lihat nih pergerakan di dalam kepolisian nih mulai banyak anak-anak Tuhan dimasukin. Jadi contoh di Tipitexus yang baru itu, Wisnu itu juga Kristen. Kasubdit TPPU Kristen di sini ya. Jadi mulai banyak nih, terus Karo Wasidik, Iwan Kurniawan juga Kristen teman-teman. Tetapi mohon maaf ya, nggak semua orang Kristen itu benar ya, sorry. Jadi banyak juga nabi-nabi palsu, banyak juga orang yang mulutnya mengatakan Tuhan tapi tangannya juga mengerjakan hal-hal yang kotor di situ. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena beberapa dari nama yang tadi saya sebut itu ya kan, ya ternyata kan contoh kayak Ferdy Sambo kan jadi dalang pembunuhan, ya kan, itu kan sudah parah sekali. Karena apa? Kadif Propam itu kan polisinya polisi. Kalau polisinya polisi yang mesti jagain polisi aja, sorry ya kasar ngomong, penjahat.
ya kan, penjahat berseragam. Bagaimana nasib kita para pencari keadilan? Ini loh susahnya teman-teman ya. Jadi LQ ini kita mulai berbeda sendiri. Jadi kami memulai gerakan yang mana banyak awal-awalnya banyak advokat lain tuh nggak setuju. Jadi contoh kami itu bekerja sama dengan media. Di LQ ini kita ada puluhan media yang mensupport. Ya, banyak puluhan media mensupport di situ. Jadi kalau saya bicara itu bisa dari Detik, Tempo, Gatra, bisa masuk semua itu halaman depan, bisa masuk ke TV. Nah itu hal yang sebenarnya sulit teman-teman ya. Karena background saya ada uang, di awal-awal saya sebenarnya beli program. Jadi kayak saya ketemu Haritanu, saya beli program di MNC, saya beli program di iNews, sehingga ada khusus program kayak Hotman Paris. Tadinya Hotman Paris saya beli jam tayangnya dia. Jadi Hotman Paris digantiin saya waktu itu jam tayangnya ya. Nah setelah saya mulai ada nama, saya singkirkan itu, saya nggak mau lagi karena lumayan mahal teman-teman. 1M itu 6 sesi itu 1 miliar ya. Jadi menurut saya itu agak berlebihan sih. Jadi habis itu saya cut down. Nah untuk supaya bisa ada keadilan ya kan bagi teman-teman yang mungkin yang tadi dibilang golongan menengah, apalagi menengah ke bawah ya, kita mau buat LBH misalnya untuk bantu. Kalau nggak ada dukungan dari media, nggak akan jalan itu. People power itu penting. Jadi satu media. Kedua yang digencarkan oleh LQ ini sekarang kita gencarkan medsos teman-teman. Makanya teman-teman lihat kenapa LQ punya Quotient TV di situ. Quotient TV itu karena apa? Disitulah kami berbicara, kami mengekspos oknum-oknum polisi nakal teman-teman. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang datang ke kami, mereka jadi korban oknum, itu mereka biasanya ada rekaman atau apa, mereka mau bongkar, tapi lawyer mereka nggak akan berani naikin. Kenapa? Lawyer itu selalu takut ketika berbicara jelek tentang polisi. Ketika dia bicara jelek tentang polisi, besoknya itu lawyer akan ditarget sama polisi, saya jamin. Ya, karena kenapa? Oknum-oknumnya ini bukan cuma satu, berjemaah teman-teman. Ya, oknum-oknum lawyer, oknum-oknum polisi ini berjemaah. Teman-teman mungkin udah baca berita di Indonesia ini, Ferdy Sambo diduga ketua Satgasus, Satuan Tugas Khusus di situ ya. Jadi Satgasus ini menangani kasus-kasus pidana-pidana serius lah, seolah-olah kayak sabu, narkoba, ya perjudian, teroris di sana. Tapi anehnya Satgasus ini tidak ambil dana dari kepolisian loh. Jadi mereka suruh cari anggaran sendiri. Coba bayangin. Itu dia. Ya kan, kalau dia nggak mendapatkan anggaran dari APBN, anggarannya anggaran sendiri. Ya kan, uangnya dari mana coba? Nah, disinilah teman-teman. Nah, saya mau memberikan beberapa data valid ya. Jadi gini, satu, judi online. Jadi benar informasi yang beredar bahwa kepolisian menerima uang dari judi online. Ya, naiknya sampai kemana saya nggak tahu. Tapi kenapa saya bisa tahu itu benar? Karena saya punya klien judi online juga yang ditangkap, ya kan. Nah, kita ini bicara sama temennya dia yang waktu itu di satu sel. Nah, temennya ini ditangkap juga karena dia telat ngasih setoran ke Polda Metro di situ. Jadi ada sebuah subdit di Polda Metro namanya Resmob, di mana kalau kasus-kasus judi online pasti ke situ. Pasti ke situ. Ya, seharusnya yang namanya judi online tuh harusnya ya, yang tanganin itu harusnya cyber. Kenapa cyber? Namanya judi online, lewat online. Ya cyber dong yang punya teknologi untuk menangani. Tapi ini tidak, teman-teman. Anehnya di Polda yang nanganin Resmob subditnya. Nah, saya lihat, saya dapat satu klien, ya kan 4 orang ditangkap ini. 4 orang ditangkap, saya baca BAP-nya, orangnya itu orang kelas bawah. Kerja di Pizza Hut lah, dia jadi pelayan kan. Digebukin mukanya sampai bonyok, ada fotonya. Saya kaget kan, ini ada apa kok kayak begini gitu kan. Ternyata mereka cuma jualan rekening. Jadi untuk menunjukkan bahwa mereka gencar dalam perjudian, kasus yang dituduhkan ke mereka judi 303. Tetapi ya kan yang mereka lakukan tuh cuma jual rekening bank di situ. Nah, apa yang terjadi di sini teman-teman? Yang terjadi adalah dalam kasus ini badarnya kagak ada, pemainnya kagak ada. Saya datengin kanitnya,
Saya bilang sama kanitnya, ini kalian mau dagelan apa? Bagaimana seseorang cuma ditahan karena jual rekening? Kalau jual rekening, pasal mana yang melarang seseorang untuk jual rekening dia? Kalau saya mau buka rekening di BCA, saya mau jual ke orang lain, itu nggak ada pidananya. Nggak ada larangannya untuk menjual. Saya bilang, nah, kecuali kamu bilang ada judi. Nah, kalau ada judi, kamu harus buktikan dulu ada judinya. Mana judinya? Nggak bisa dibuktiin. Bandarnya kagak ada, pemainnya kagak ada. Yang dia mau cuma uang hasil judinya itu diambil. Jadi itu orang digebukin, malam-malam dikeluarin dari tahanan, uangnya dari ATM diambil di situ. Ya kan, ada buktinya. Apa yang saya lakukan? Saya laporin itu kanit sama penyidik secara etik juga ke Irwasda, ya kan. Kebetulan waktu itu Irwasdanya teman saya, Pak Budi, di situ. Nah, saya laporin ke Irwasda, terus saya lihat setelah saya laporin ke Irwasda, besokannya saya datang mau nanya laporan, saya udah lihat Kasubditnya lagi di depan bawa bingkisan gede banget, 2 meter ada kali itu bingkisan tuh. Terus saya ketemu sama Irwasdanya ketawa, tuh Vin, lu lihat di depan tuh bingkisan tuh 2 meter tuh dari Kasubdit tuh, kata dia. Dia bilang kayak gitu. Jadi kita laporin polisi, percuma Pak. Ya, jadi adanya propam nggak di propam itu percuma. Kenapa? Anda bikin laporan ke propam, besokannya polisi propam itu dapat duit dari polisi penyidik dan ditutup kasusnya. Selesai. Kecuali kasus Anda udah viral kayak kasus Brigadir J, nah itu bisa jalan. Kalau nggak viral, nggak ada kekuasaan dan nggak ada duit, nggak akan jalan. 3 itu balik lagi. Ya, jadi ini mirisnya Indonesia ini di sini. Saya lihat mirisnya Indonesia ya. Ini kisah nyata semua saya tanganin. Saya berani tanganin, makanya saya dilaporin tuh udah ada 20-an lebih udah ada. Ya, kemarin dapat panggilan lagi dari Polda Kalimantan, Polda Jawa Tengah. Saya dilaporin di macam-macam daerah, nggak mau pusing saya. Ya kan, akhirnya semua pada SP3 tutup semua itu laporannya. Saya datang sana, saya kasih buktinya. Dia bilang, kamu bilang polisi nyuap, mana minta suap? Nih, saya kasih rekamannya. Nih, buktinya nih sidang etik. Pusing dia. Karena saya bisa buktiin. Itu terjadi. Jadi teman-teman, itu semua itu benar ada. Judi online itu di Indonesia ini 3 besar bandarnya. Salah satu pengusaha hotel. Teman-teman tahu lah 3 huruf depannya J di situ ya. Itu dia bandar yang paling besar itu. Kedua ada grup snake, ular, ada grupnya juga yang anak-anak muda, ada grup Akyat di situ. Jadi kenapa kita bisa tahu? Saya bisa tahu karena yang saya tolongin ini orang-orang korban mereka, teman-teman. Ya, jadi saya heran kalau di kepolisian yang ditangkap, teman-teman lihat deh, kemarin nih belum lama di Sumatera baru ditangkap kan. Kenapa dia mau nangkap? Teman-teman lihat nggak, Indonesia ini negara penuh bohong, ya, negara penuh kebohongan. Saya bilang seperti itu. Jadi yang bohong itu bukan cuma Ferdy Sambo, oknumnya itu banyak. Saya bilang, ya, kenapa seperti itu? Saya kasih tahu teman-teman, ya kan, itu judi online, ya kan. Kemarin ini digosipkan bahwa Ferdy Sambo ini menerima. Iya kan, menerima, dia menjadi semacam kayak perantaranya lah, menerima uang, polisi menerima uang untuk mengamani judi online. Nah, untuk menepis gosip itu, ya kan, maka polisi ini lagi gencar sekarang menumpas judi online. Tapi saya kasih tahu teman-teman, itu hanyalah pencitraan. Ya, jadi itu hanya luarnya, it's only the cover depan doang, kelihatannya indah. Coba deh, kemarin ini berapa hari yang lalu baru digerebek di Polda Sumut, ya kan, Kapoldanya namanya Irjen Panca. Jadi dia tangkap orang, tapi mana? Dari hasil penangkapan itu cuma anak buah doang semua yang ditangkapin, yang operator-operator yang ngurusin websitenya. Bosnya kagak ada yang ditangkap, teman-teman. Jadi bandarnya kagak ada, besok dia tinggal bikin lagi tempat baru. Nah, emangnya sesusah itu tahu bandarnya? Lah saya aja tahu kok bandarnya siapa. Cuma kan mereka nggak mau nangkep, masalahnya di situ. Iya.
Ya, jadi ini kebohongan mereka ini ya kan, kebohongan mereka ini cuma kucing-kucingan. Saya tantangin loh di media, di TV loh. Saya ngomong di TV, saya ngomong di Tempo, saya ngomong di Gatra. Saya bilang, Kapolri gak usah banyak bacot lu mau numpas kejahatan. Gua kasih lu nama listnya. Ya kan, contoh investasi bodong, ya kan, gak usah jauh-jauh. Mahkota nembak 7,5 triliun. Itu terlapornya Raja Sabta Oktohari, Ketua KOI. Ya kan, nah, lu Kapolri malah apa? Dikasih jabatan ketua ISI, Ikatan Sepedia, ya kan, sedangkan KOI ketua Olimpiade si Raja Sabta, gimana lu bisa nangkep di situ? Ada kedekatan kayak begitu. Kapolda dikasih jabatan ketua Sekjen PBSI, ya kan? Nah, kayak dia mau nangkap, gimana dia bisa mau nangkap Ferdi Sambo? Akhirnya kan dilimpah ke Mabes, toh. Coba kalau masih Polda Metro yang ngurus, atau Polres. Akhirnya kan ke Polda Metro, Wadir Krimumnya kan dikenain juga sanksi itu. Jerry Siagian, merekayasa. Inilah yang terjadi. Ya kan, saya udah ngelaporin Raja Sabta Oktohari itu udah 2 tahun lebih. Sampai sekarang nggak diproses. Mina Padi, Narada, itu kita melihat ya, itu banyak hamba-hamba Tuhan, banyak masyarakat Indonesia yang kerja seumur hidup sampai hari tua mereka, uangnya ditipu, dicuri sama maling. Nah, kita punya pemerintah yang mana pemerintahnya cuma seolah-olah dia kerja, oh kami akan berantas, tenang saja, ya kan. Tapi kerjanya apa? Saya bilang sama Kapolda Metro, kerja lu tuh cuma pencitraan. Coba lihat Facebooknya dia, coba lihat Instagramnya, tinju-tinjuan lah, mak-makan, ya kan, F1 lah buat anak-anak malam yang pada kebut-kebutan. Nah, tugas polisi itu apa sih? Kan melindungi, mengayomi, mengurusi pidana. Nah, ini pidananya satu pun tidak ada investasi bodong yang berhasil diselesaikan loh di Polda Metro. Ya, Indosuria itu satu-satunya naik karena saya tekan dan ada bargaining tertentu antara saya dengan kepolisian. Kalau nggak saya habisin itu. Jadi disinilah saya melihat kan, orang kayak saya dikit, kenapa? Kita dimusuhin, Pak. Kita kerja ini bukan dalam kerja yang enak, ya. Jadi kalau yang Alkitab bilang itu masyarakat memusuhi kita. Tapi masyarakat yang mana? Maksudnya oknum-oknum itu. Karena the way Indonesian do right now is corruption. Corruption. Gak usah jauh-jauh ya. Kita di lampu merah aja jalan, misalnya kita melanggar dikit atau gimana, keluarin 100.000, udah salam tempel. That's the ugly truth, ya kan? Kalau mau speak the truth, ayo. Mau bikin SIM, ya kan? Coba Anda bikin SIM motor, ya kan? Ujiannya setengah mati tuh, nggak akan berhasil. Karena dia bikin bagaimana untuk 99% yang ikut ujian gagal. Agar nembak, Pak. Di situ agar pada nembak. Jadi orang males ketujuan, udahlah gue nembak aja. Inilah the way Indonesian is built, ya kan. Saya kenapa seperti ini, ya kan, karena saya melihat sekali bedanya nyata. Saya 10 tahun tinggal di Amerika, nggak pernah pulang ke Indonesia, jadi saya lupa. Ketika udah lulus SMA, saya ke Amerika, jadi saya belum tahu sistem hukum, ya kan. Jadi sistem hukum yang saya pelajarin adalah hukum di Amerika. Balik ke Indonesia, saya mengalami shock terapi, shock banget secara sosial dan secara hukum di situ. Masa anak kecil, anak saya sendiri saya ambil, saya dibilang penculikan, kan gila itu. Polisi, jaksa semua bergabung jadi satu. Ini loh yang terjadi di Indonesia, ini loh yang ngerusak anak bangsa, ya kan? Hal-hal seperti ini, dan saya kasih tahu teman-teman, ya. Jadi pemerintah ini punya andil. Kenapa? Ya mereka sengaja seperti itu. Kenapa? Dari hukumnya sendiri. Karena sengaja dibikin celah hukum. Kalau polisi yang melakukan pelanggaran, ya kan, itu tidak ada hukumannya. Jadi gini contoh teman-teman, ya kan. Kalau kita berbohong ketika diperiksa, kita bisa kena. Pertanyaan saya, ketika polisi merekayasa, ada nggak pasal pidananya? Itu tidak ada. Ketika hakim memutuskan karena dia disuap, contoh karena dia disuap, orang benar dia putus jadi salah, ya kan. Ternyata berikutnya ketahuan karena dia suap. Dia cuma kena pidana karena suapnya doang. Tetapi karena dia memutuskannya salah, kena nggak hukuman? Tidak ada hukuman, teman-teman.
Jadi Indonesia, hukum Indonesia itu dibuat, ya kan? Memang tujuannya untuk apa? Merepress, dia tuh menekan, ya, depres rakyat mereka. Tidak ada sama sekali hukuman apabila penguasa lah yang salah. Ini bahayanya, teman-teman. Ya, ini bahayanya. Jadi disinilah sangat banyak polisi-polisi nakal. Jadi misalnya orang ditangkap, ya kan, belum ada bukti, gua tangkap aja. Karena teman-teman, salah tangkap itu nggak ada pidananya. Ngeri nggak lo? Ngeri nggak teman-teman? Teman-teman nggak salah, bisa aja teman-teman ditangkap dulu. Nah, dalam proses interogasi, saya ngelihat di depan saya sendiri ada polisi, teman-teman. Itu orang dikarungin, disetrum di situ. Anunya disetrum, jebret, mampus nggak lo? Digebukin, ditutupin karung, jadi dia nggak tahu siapa yang gebukin. Teman-teman, saya tuh udah 2 kali masuk penjara. Saya menjadi korban kriminalisasi. Saya dimasukin di penjara mana? Teroris. Jadi yang kemarin orang-orang teroris yang penembakan di Makobrimob itu ditaruhin satu sel sama saya. Tujuannya apa polisi itu? Tujuannya biar saya digebukin, teman-teman. Karena saya Chinese, saya Kristen, ya kan, ditaruh di situ. Sedangkan orang-orang yang radikal itu Muslim dan pribumi. Jadi mereka berharap itu saya untuk digebukin. Tapi mereka pintar, mereka googling, dia lihat, ini Alvin beda, kata dia. Ini bukan lawyer biasa. Jadi pimpinan mereka bilang, jangan gebukin si Alvin, jangan disentuh. Saya lihat di depan mata saya sendiri, teman-teman, di sel itu, orang yang nembak mati polisi di Makobrimob itu datang dalam keadaan terborgol, tangannya diborgol di belakang, kakinya diborgol di belakang, mukanya ditutupin, mukanya dikasih sarung, ditutupin, ininya tutupin. 2 minggu, teman-teman, ditaruh aja di situ di dalam sel. Jadi dia kencing berak di dalam celana. Apakah itu polisi manusiawi? Pertanyaan saya, apakah manusiawi? Ya kan? Makanya disinilah hati saya teriak. Ya kan? Kalau saya di Indonesia, ya saya harus fight. Ya toh? Kita hidup ini cuma sementara, hidup cuma bentar. Sekarang kalau suatu saat besok lusa saya meninggal, hidup kekal saya di mana? Tuhan akan nanya sama saya kan. Jadi saya udah nggak mau, saya nggak cari lagi harta duniawi sebenarnya. Karena kenapa? Dari uang sewa, dari penghasilan saya udah lebih dari cukup. Saya bukannya sombong. Saya trading aja malam-malam dari uang keuntungan trading aja udah lebih dari cukup kok. Dari uang sewa, saya punya penthouse, saya punya apartemen, udah cukup kok di situ. Saya nggak mencari harta duniawi. Bagaimana kalau law firm, yang penting law firm saya bisa menghidupin, rekanan-rekanan bisa sejahtera, udah. Jadi saya nggak mengharapin untuk dapat uang triliunan atau apa dari law firm, tidak di situ. Ya, tapi ya puji Tuhan, kasus-kasus yang kita tanganin itu gede-gede bisa berhasil, teman-teman. Padahal lawannya ya yang tadi dibilang kan, naga-naga gede di sana. Ya, jadi saya melihat di situ. Tapi ya teman-teman yang orang-orang beriman yang di luar negeri, ya memang asalnya dari Indonesia, ya mungkin perlu bantu doa ini Indonesia, karena apa yang terlihat tidak sama dengan apa yang dialami, teman-teman. Ya, ini kasihannya itu di situ. Banyak saya ngelihat banyak orang-orang tuh diintimidasi, dianiaya, yang nggak salah itu jadi, yang nggak salah itu dibeblesin itu banyak, teman-teman. Ya, dan saya pun ini kasus saya ada kasus kemarin itu yang saya udah disidangin dari PN, PT, MA, udah ada putusan MA Inkrah, disidangin lagi di PN, gila. Jadi ada asas hukum sebenarnya, namanya nebis in idem. Jadi satu orang itu nggak boleh diadili 2 kali atas perkara yang sama. Ya. Double jeopardy kalau di Amerika itu. Ya, nah saya ini sekarang sedang mengalami itu. Jadi satu-satunya manusia di Indonesia yang akan diadili, yang sudah diadili 2 kali di Indonesia, itu Alvin Lim. Jadi sidang kedua ya? Itu satu hari langsung periksa saksi, periksa terdakwa, langsung baca tuntutan. Gila. Tuntutan itu harusnya disiapin dulu, ada namanya rentut. Ini kagak, dia langsung udah ada. Jadi berikutnya nih, nanti sidang berikutnya
langsung vonis. Karena kenapa? Itu dari orang-orang oknum-oknum aparat penegak hukum itu mereka sudah berkolusi. Alvin ini bahaya dan harus dijeblosin di situ. Tapi saya yakin teman-teman, saya yakin ini adalah satu cara di mana Tuhan will do miracle. Karena kenapa? Saya pun kemarin udah pernah dijeblosin yang pertama dan saya lepas, orang kaget di situ. Jadi anak-anak Tuhan itu selalu bekerja dalam luar biasa. Nggak ada yang biasa-biasa aja. LQ itu bekerja dalam luar biasa. Kita ini, klien kita nih hampir 1 triliun. Di ini doang loh, di Indosuri aja loh. 1 triliun. Kita baru 3 tahun lah berjalan. Itu klien kita udah hampir 5.000 orang, bayangin. 5.000 klien. Kantor hukum lain mana ada? Karena kenapa? Disinilah tumbuh kepercayaan kita ini nggak setengah-setengah. Kita nggak setengah-setengah dan mereka tahu ketika kita turun kita fight. Jadi kemarin itu saya ada klien yang harusnya bebas, dia masih mau penjara. Saya tantangin kepala lapasnya, saya bilang, kamu lebih dari jam 12 klien saya nggak keluar, saya laporin polisi kamu 3.30 penyekapan. Akhirnya keluar juga tuh jaksanya kucul. Ujungnya sebenarnya mau minta duit di situ. Jadi saya nggak ada itu kayak begitu kompromian. Ya, polisi udah berapa kali bilang sama saya, Pak Alvin, kalau Pak Alvin kayak begitu terus caranya nanti nggak bisa dapat teman loh. Ya kan, dimusuhin. Saya bilang, dan dia bilang kalau cara kayak begitu nanti Pak Alvin kan cari duit di sini. Saya udah berapa kali diancam. Kamu di Polda, kamu mau cari duit di Polda kan? Dia bilang. Saya jawab mereka, tidak Pak. Anda yang butuh saya, bukan saya butuh kalian. Yang kasih saya uang itu Tuhan, saya bilang. Tuhan yang kasih saya berkat. Tuhan yang bawa klien. Kalau klien kasih ke saya, tinggal terserah saya mau bagi ke kamu apa enggak, segituin. Saya tembak balik. Jadi jangan kalian berpikir kalian yang kasih saya duit, saya bilang. Klien ini saya pegang. Jadi dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, saya yang pegang, bukan Pak Polisi, saya gituin. Jadi saya satu-satunya yang berani talk back. Sampai 12 orang waktu itu polisi, saya tendang mejanya. Akhirnya mereka mikir juga di sana kan. Saya dipanggil sama atasannya, Pak, lain kali jangan gitu Pak. Bapak maunya apa, udah deh. Ya. Jadi saya sampai di kejaksaan, pengadilan negeri Tangerang juga banyak yang udah kenal. Jadi mereka kalau lihat Pak Alvin, udah, bos lu jangan keluar, udah lu aja, lu maunya apa deh. Ngomong udah deh, jangan ini nanti ribut. Jadi mereka takut semua itu pada udah, karena tahu kalau nggak sesuai dengan yang kita iniin, pasti naik berita. Naik berita, saya cari-cari kesalahannya, copot. Jadi jaksa udah ada bintang 2, ya di Kejaksaan Agung juga yang copot, saya laporin ke Jamwas di situ. Jadi kita punya reputasi itu cukup sangar, termasuk hakim. 2 hakim dicopot, saya laporin, penyalahgunaan wewenang. Sampai saya dipanggil KY, komisioner KY bilang, Pak Alvin, tolonglah hakim kami jangan dilapor-laporin polisi. Jadi hakim-hakim semua saya laporin ke polisi. Pusing mereka, kenapa? Pengadilan digerebek terus sama polisi. Karena kan saya laporin, diperiksa akhirnya kan. Nah jadi dia bilang, Pak, kalau ada apa-apa, kalau ada hakimnya kelihatan yang nggak benar, lapor dong Komisi Yudisial. Saya bilang, apa gunanya? Jeruk makan jeruk nggak akan bisa, saya gituin. Percuma kalau kalian nggak punya gigi. Sempat saya ngomong begitu ke komisionernya. Jadi hukum di Indonesia ini, Pak, sorry to say gitu ya, berantakan, Pak. Berantakan. Jadi kita benar-benar harus doa supaya bangsa ini mendapatkan pemimpin yang benar-benar mau melakukan penggantian. Kalau nggak, repot, Pak. Indonesia ini kalau nggak benar-benar diganti pimpinan-pimpinannya, ya kan. Jadi mereka tuh cuma pura-pura doang, sandiwara. Banyak sekali itu kasus-kasus yang sudah sandiwara, pesanan. Jadi teman-teman lihat deh, yang nggak ada duitnya itu bisa sidang tuh cuma 2 kali doang. Habis itu langsung putusan, nggak ada pemeriksaan apa segala macam. Ya, kenapa? Karena itu cuma sandiwara, dia udah atur, udah tahu tuntutannya berapa, putusannya berapa. Ya, jadi percuma, keadilan itu nggak ada. Itu yang saya lihat teman-teman. Ya, jadi whatever kita belajar di buku kuliahan, saya belajarin di buku kuliahan, nggak kepake.
nggak kepake realitasnya, nggak kepake di situ. Ya, jadi polisi pun mayoritas nggak ngerti hukum dan mereka nggak peduli. Yang penting kalau mereka udah tangkap, nanti tinggal jaksa aja yang ngurusin, ya kan? Dan biasanya jaksa kalau udah ditangkap sama polisi, jaksa ngikut. Dia nggak akan mau bilang itu nggak bersalah. Hakim pun juga gitu. Kenapa? Mereka mau duit. Ya kan, oke, memang lu bener nih anggap, ya kan? Tapi kamu mau lepas dari penjara, ya udah bayar dong, penangguhan dong. Penangguhan 200 juta sini, ya kan? Jadi semua itu duit itu ya. Jadi teman-teman Indonesia ini sudah ada dalam kuasaan cakupan mamon ya. Jadi kan Tuhan bilang orang yang cinta mamon itu nggak akan bisa masuk surga. Dia harus milih Tuhannya itu siapa. Mau Tuhan Yesus atau Tuhan Mamon. Kalau kita milih Tuhan Mamon ya sudah. Tuhan bilang kok orang kaya itu sangat sulit masuk ke dalam surga. Lebih gampang nyari jarum dalam jerami. Ya, nah inilah yang saya lihat Indonesia ini udah ada dalam cengkraman mamon. Jadi posisi bahaya sih situ. Nah makanya Fedi Sambo pun juga walaupun dia Kristen kan ada berita juga kan dia mau sogok Baradae 5 miliar atau berapa di situ kan. Dan petugas HAM juga kan ngaku, dia bilang mau dikasih uang sama dari bapak katanya waktu dipanggil orang dari Komnas di situ. Ya, jadi inilah yang terjadi teman-teman. Anak-anak Tuhan ini sudah masuk dalam jeratan mamon. Jadi teman-teman, para pendeta, para pejuang Tuhan, bantu dalam doa. Kalau perjuangan saya bukan pastor, perjuangan saya ini membela orang-orang yang di penjara yang memang sebenarnya dia benar gitu loh. Ya, itu yang setengah mati akan saya bela di situ. Dan saya ancaman itu udah banyak teman-teman. Ancaman udah banyak ya. Bukan cuma yang laporin polisi, hampir tiap hari saya diikutin terus pasti. Intel yang ngikutin saya tuh bisa 20. Saya bisa tahu. Teman saya udah bilang, handphone saya juga disadap apa semua segala macam. Udah kayak teroris saya. Cuma saya nggak takut, ya kan? Karena kenapa ya? Saya lawyer, orang-orang tahu hidup saya naikin ke podcast, jadi orang tahu di situ. Ya, cuma inilah kita yang bisa bantu minimal kita bantu doa, ya kan? Kalau memang kita bisa bantu orang-orang yang terjerat hukum mau besarin LBH atau ini, ya kita perlu susun yang namanya people power. Jadi mungkin teman-teman yang di luar negeri bikinlah sebuah network media ya. Saran saya bikin sebuah network media. Jadi kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang dikriminalisasi, langsung buru-buru di-tweetin, digerakin. Terus yang nonton 2.500, yang like cuma 300, ntar lama-lama gua masukin juga lu, ntar lu ke Hotel Rodeo ntar. Oke, ini kepotong hanya dikit ya, jangan khawatir, hanya kepotong dikit saja tadi karena langsung saya stop jadi ya. Jadi luar biasa nih ya, malam ini kita perkenalannya menggelegar, menyentak, baru kenalan sudah 2.500 live viewer ini ya. Oke. Luar biasa sampai speechless. Cuman tadi ini ya luar biasa ya. Channel ini memang kita menyuarakan kebenaran ya, kita teriak sekeras-kerasnya, terutama kita perlawanan kita melawan khilafah dan melawan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Karena saya, kalau Anda merasa terwakili boleh, nggak merasa juga bodoh amat. Yang penting tawa saya memang saya dedikasikan untuk ini ya, perang melawan ketidakadilan ya, melawan penindasan kepada minoritas. Nah, sebelum kita masuk ini, kita belum masuk ke temanya Pak Sambo nih, kita masih baru kenalan nih, sampai kita bongkar habis-habisan karena memang ini pengantarnya kan asal muasalnya dari korupsi di tubuh kepolisian. Namun sebelumnya ya, di layar Anda tolong itu di subscribe Quotient TV ya, supaya kita sama-sama berjuang. Kalau subscribernya banyak, maka yang itu akan algoritmanya akan muncul di layar teman-teman Anda ya. Jadi tolong di subscribe Quotient TV ya.
Dan juga tentu saja channel ini di-subscribe juga, udah gratisan nonton, kurang asem nih. Like, subscribe dong, udah nonton gratisan. Oke, nah anyway, harusnya kemarin yang ngurusin MKC sama Pak Darman ini Pak Alvin Lim ya, kok malah si kamar mandi bau itu ya. Waduh, ini malah 10 tahun tuh si KC kan gara-gara si kamar mandi itu. Nah, ini mana tadi Pak Alvinnya teman-teman? Ini lepas dari ini ya, pinnya lepas tadi. Sebentar saya pin lagi. Oke, kita sambil nunggu antrian ini ya Pak Alvin, harusnya kemarin ini Pak Alvin yang nangani Pak KC itu, KC sama ini harusnya Pak Alvin juga nangani KC ya. Wah, kita ini iya kemarin saya dikasih kesempatan. Loh iya kemarin itu kan sebetulnya saya yang mengalihkan ke Saifuddin Ibrahim. Katanya kita malah dikhianati sama Saifuddin Ibrahim, duitnya KC malah dibobol sama si Kamarudin sama Saifuddin Ibrahim itu berdua tuh. Karena Saifuddin Ibrahim dengan saya kan kenal sudah lama ya. Nggak taunya malah ngakunya Saifuddin katanya ditipu lagi sama pendeta Yosua. Aduh, saya bilang udahlah ketipu Matlu tiap tahun ketipu. Oh, banyak kan alasan lo. Jengkel juga saya ya. Cuman ya sudah itu nasibnya KC. Ya kan, harusnya bilang kalau kemarin menurut saya, kemarin tim kita Galarua, kita kan full tim nih. Kita udah beberapa udah 3 tim kita mau bawa KC ke Jerman sebetulnya. Ini katanya sekarang orangnya ada di Nusa Kambangan, kasihan ya udah kasih makan tai segala macem. Itu kalau nggak tim kita yang di Eropa itu deal ke Amnesty International Eropa tetap 10 tahun tuh dia. Sekarang bisa turun 6 tahun, ujuk-ujuk direvisi. Vonisnya direvisi sama pengadilan itu. Ujuk-ujuk. Jadi bukan lawyer yang kerja tuh, tapi dari Amnesty International, Uskup ini Galiot Jacques Galiot itu kan. Nah, kita itu fight sampai ke dunia internasional. Kita yang viralkan malah disalahkan. Harusnya jangan diviralkan kan goblok. Lawan pemerintah. Ini kita lawan orang gede semua, lawan mafia-mafia, kita pakai media sosial malah ketakutan si lawyernya kan goblok ini. Makanya saya bilang ini Brigadir C pakai lawyernya si Kamarudin, wah bakal diplesekin lagi kayak si KC juga nih. Takut soalnya kalau pakai yang lawyer biasa takut. Kalau saya justru malah berani harus fight gitu, kalau nggak menang. Iya harus pakai media, saya udah bilang pakai media. Kamu kalau lagi kasus begini, pakai media segede-gedenya justru. Malah kan yang pertama kali bongkar kasusnya KC dikasih makan tai sama Napoleon kan kita di sini kan. Saya yang teriak pertama kali. Orang caci maki saya tuh lawyer pada marah-marah terus si Saifuddin sekarang pada ngamuk-ngamuk sama saya. Tapi goblok kamu nggak dibuka kelar itu mati itu si KC itu. Tapi sebentar, ini banyak yang pengen mengenal. Ini kita belum masuk ke Irjen Sambonya dulu ya. Ini sudah 2.500 nih. Tapi tadi karena sempat internetnya down, biasa ya kalau lagi seru begini topik-topik panas pasti ada yang ganggu. Biasa itu ya. Oke, ini Andi USA Amerika.